surah Al-Lail. Kemarin sudah sampai ayat yang ke-7 ya, bahwa surah Al-Lail ini termasuk surah Makkiyah yang turun di Mekah atau sebelum Rasulullah hijrah. Mengenai asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat ini, dan yang menjadi salah satu bahasan dalam surat ini adalah ada seseorang yang walidnya naudzubillah, orang yang pelitnya naudzubillah. Itu kalau dalam bahasa Arab pelit itu kan ada dua level, ada namanya syuh, ada namanya bakhil. Nah, orang ini dalam kategori syuh. Dia itu punya banyak pepohonan yang julur ke tanah tetangganya, tapi asal buahnya itu berbuah, dia lagi panen, itu tetangga cuman dapat nyampah daunnya doang, nggak pernah dianterin. Sampai-sampai kalau buah itu jatuh, diambil sama tetangganya, disuruh pulangin. Kalau seandainya udah terlanjur dimakan, disuruh bayarin. Ini kalau kita punya tetangga model kayak gini, enaknya diapain? Punya ya, kalau di Arab dulu mungkin ya kurma pohonnya ya. Kalau di sini ya paling banyak ya mangga. Itu rantingnya ke rumah kita, ke halaman kita, daunnya nyampah tiap hari. Giliran dia panen, kita nggak pernah dikasih. Lah kadang mangga itu kan ada yang matang di pohon, kadang dimakan sama codot namanya ya. Kok sama, di kampung saya juga namanya codot. Jatuh. Lah kemudian kok dimakan sama kita, disuruh balikin. Kalau nggak terlanjur dimakan ya disuruh bayarin. Enaknya diapain? Lah kemudian kebetulan tetangganya yang kena kebagian sampahnya doang itu orang miskin. Lah orang miskin kan makan buah lah ya jarang-jarang ya. Lah giliran ada sisa codot aja kayak suruh bayarin, kayak kebangetan. Lapor sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya udah, kalau bahasa kita ya udah saya ngomong dah sama orang itu. Tapi tetap orang itu ngotot. Itu hak saya, wong itu pohon punya saya. Kalau dia mau makan, ya bayar. Tetap ngotot walaupun yang minta, yang ngomong itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ada orang yang dermawan. Ya udah kalau gitu, ranting pohonmu yang menjulur ke situ itu saya bayarin. Yang ini yang menjulur situ doang, bukan satu pohon. Ya udah, cuma harganya seharga dengan 40 pohon saya ini. Kalau pohonnya umpamanya harganya 1 juta, dia minta 40 juta. Wah, udah pelit, serakah lagi ya. Cuman ranting doang suruh bayarin 40 juta. Umpama itu 10 juta, dia 40. Tapi sama orang yang dermawan, orang kaya yang satu tadi dibayarin. Ya udah, sini. Tapi nanti kalau itu berbuah yang mana ke sono itu jadi haknya si tadi itu yang miskin, tetangganya itu tadi. Tapi kalau di kita kayaknya ya nggak ada yang kebangetan beginilah ya. Nggak ada. Sepelit-pelitnya itu kalau buah mangga panen, yo entah sebutir 2 butir yo dibagi lah ya kalau di kita. Nah kemudian di ayat yang ke-8, nah ini mulai masuk bahasan yang bahas orang pelit. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil 'usra.
Wa amma dan adapun man seseorang bakhila yang bakhil. Lah bakhil itu ada dua kategori tadi. Ada yang bakhil itu sendiri, ada yang kelas super di atasnya. Namanya syuh. Kalau bakhil itu aslinya semua kita punya penyakit itu. Aslinya kita ini punya penyakit itu kok. Aslinya. Cuman ada yang dipiara, ada yang dilawan. Yang dipiara itu begini. Kalau ada orang minta sumbangan, enak aja, duit saya yang nyari, situ datang-datang minta sumbangan. Itu namanya sifat pelit tapi dipelihara. Ada yang sifat pelit tapi dilawan. Begitu ada sumbangan datang, itu pikirannya kasih enggak, kasih enggak, kasih ah. Wong duit juga ini saya gak bikin ini. Akhirnya ngasih. Itu sifat pelit tapi dilawan. Wong nyatanya yang kita kasih sama yang tetap kita pegang banyakan mana? Nah itu berarti ya sifat bakhil. Umum kita ya begitu. Ada kotak amal lewat yuk? Ada. Yang tetap di tas sama yang masuk kotak amal banyakan mana? Nah itu aslinya sifat bakhil. Kalau yang di kotak lewat kok masukin, itu sifat bakhil tapi dilawan. Berusaha untuk dikurangi sifat bakhil yang ada dalam diri. Tapi kalau yang kotak amal lewat cuman disenyumin doang, katanya wong senyum itu adalah sodako. Lah kan dilihat sama sebelahnya, Bu, asal kotak lewat kok disenyum. Lah kan senyum adalah asal ada kotak lewat senyum. Nanti mau ngaji di mana, kadang kan ada musola masjid itu kotak amalnya di depan ya. Nah, ntar begitu mau masuk masjid ada kotak amal. Karena senyum adalah salah memaknai hadis. Hadisnya itu bunyi lengkapnya tabassamuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu, bukan terhadap kotak. Senyum mau kotak kalau shadaqah. Lah sifat pelit tadi ada yang dilawan, ada yang diperturutkan. Yang diperturutkan tadi kotak amal lewat, nggak pernah mau berhentiin. Ya berhentiin doang sih, cuman nggak pernah ngisi. Makanya kalau kotak amal kok jalannya lancar, itu malah pertanda orang yang di situ pelit semua. Maka mending kotak amal itu jalannya seret. Kan asal berhenti satu ngisi. Kan seret berarti ya satu ngisi. Seret, tapi kalau didorong aja itu lancar kan jalannya ya, dari sini dorong terus sampai ke ujung sini. Jalannya lancar, cepat nyampe. Oh itu malah. Makanya sifat bakhil itu ada yang dilawan, ada yang diperturutkan. Lah padahal sifat bakhil itu aslinya kita semua ini punya. Tapi ada yang lebih daripada bakhil, namanya syuh. Syuh itu kalau di Indonesia kan, kalau kemarin saya mengindonesiakan itu pentil. Pentil itu ada berapapun pengen dibawa, tapi kalau udah kepegang jangan harap keluar. Itu namanya pentil. Kalau bahasa resmi Indonesianya apa ya? Syuh itu. Kalau bakhil ya pelit itu, tapi kalau syuh belum menemukan saya bahasa Indonesia yang pas untuk sifat itu. Lah syuh itu jangankan untuk orang lain, untuk kebutuhan dirinya sendiri aja mikirnya lama. Dan duit atau harta yang keluar dari dirinya bisa keluar kalau dipaksa. Ya kadang dipaksa sama perut, mules, akhirnya keluar. Kadang ada yang dipaksa sama dokter. Begitu datang ke dokter, periksa, berobat, itu pun kalau perlu dokter itu kalau ngasih harga ditawar.
Pernah dengar belum ada orang berobat nawar dokter? Misalnya ini berapa dok? 700.000, 400 ya dok? Ada pernah nggak? Nggak pernah dengar cerita orang kok nggak itu? Belum pernah ya? Kalau saya dulu ada senior di pesantren, ya karena memang nggak punya duit, terpaksa datang ke dokter punya. Kalau dulu kan ciri khas santri itu kan gudiken. Gudiken bahasa Indonesia apa? Gatel-gatel itu? Korengan. Lah karena udah nggak nahan, akhirnya mus nekat datang ke dokter, begitu nanya berapa dok, sekian, nggak punya duit, utang dulu gitu nggak dok? Tetapi begitu melihat potongannya anak santri, kata dokter ya udah pulang. Tapi kalau orang kayak begini kayaknya nggak ada ya. Lah orang yang punya sifat syuh itu kalau perlu begitu, dokter ditawar. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil, orang yang pelit, wastaghna, dan orang yang merasa nggak butuh. Merasa nggak butuh itu tafsirannya luas. Orang pelit itu karena dia menganggap merasa nggak butuh bantuan dari orang. Ngapain saya ngasih dia? Wong saya nggak butuh bantuannya dia. Kan gitu ya? Ngapain? Merasa nggak butuh. Padahal orang kaya itu dia disebut kaya karena ada yang miskin. Coba umpama orang gang sini, rumahnya lantai 3 semua, mobilnya 4 semua. Lah umpama iya orang-orang gangan sini loh. Lah apakah orang yang rumahnya lantai 3 mobilnya 4 itu disebut orang kaya? Enggak, wong tetangganya sama semua. Dia disebut kaya itu karena ada yang miskin. Dan orang kaya kalau nggak ada orang miskin bisa mati berdiri. Umpama rumahnya gentengnya bocor, nyuruh tetangganya wong kaya semua, udah banyak duit semua, siapa yang mau disuruh? Loh, iya orang kaya semua, lah ngapain? Kata tetangga, mas tolong dong betulin genteng. Hah, buat apaan? Duit saya banyak. Akhirnya dia muter, masih tetap butuh orang miskin. Wong kita ini lahir ditolong orang, mati ya digotong orang. Apa ada cerita lahir diurusi sendiri kemudian mati? Orang. Tapi memang sifat karakter manusia itu semuanya pengen dimiliki sama dia. Sehingga ketika bayi lahir itu tangannya gini ya. Ini ibu-ibu kan yang lahirin kan ya. Kalau saya ngelihat orang lahiran cuma 4 kali, istri saya doang. Lah iya. Itu saya perhatiin tangannya begini semua loh. Nggak ada yang begitu lahir kok dada bapak, nggak ada kan ya. Begini semuanya. Tapi begitu dia mati, begini semua. Padahal logikanya orang mati itu kan sakaratul maut, menahan sakit. Biasanya kalau orang nahan sakit kan begini ya. Tapi kok begini? Ini menunjukkan bahwa orang yang terlahir ke dunia semuanya pengen digenggam sama dia. Makanya begini. Pokoknya dia terlahir kalau bisa semuanya itu milik dia. Itu sifatnya manusia asalnya yaitu memang. Makanya pengennya begini. Tapi nanti begitu mati yang diuber-uber, yang diginiin, dibela-belain sampai jadi orang wa amma man bakhila wastaghna, semuanya dilepas. Makanya kalau mati dilepaskan. Yang dibawa paling banter 1,5 juta. Beli kain kafan, beli apa itu? Papannya. Kalau di perumahan saya malah di cover sama rukma, sama kalau di kabupaten saya kan, kalau di sini apa namanya? Sama rukma ya. Terus pokoknya keluarga yang meninggal itu kebutuhan itu nggak usah keluar duit. Udah di cover sama rukma. Yang dibela-belain pelit itu tadi dilepas. Ditinggal. Ibu tuh yang punya gelang banyak, punya kalung, punya ini, umpama sini 0,5 kilo. Kalau orang ngarang mau bebas ya. Begitu ibu meninggal semuanya
pas sama anaknya sama suami langsung dilepasin atuh. Kata suaminya, lumayan nih buat nyari yang baru lagi. Ya Allah, apa gak sakit hati itu ibu? Ibu yang ngumpulin, umpama punya gaji suami, punya ini dibela-belain, diirit-irit, makannya cuman sepakai tempe, kalau digoreng mah kemahalan, dibakar, taruh di atas kompor, biar irit, bisa beli gelang, bisa beli kalung, bisa beli ini anting. Begitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semuanya dilepas. Apa ada yang saking cintanya udah dikuburin aja bareng sama mak, wah mak dulu demen bang nama gelang, enggak ya? Enggak, diambilin. Dan nanti punya siapa itu? Lah kalau masih muda, lah pak iya suaminya nahan nggak nikah lagi. Lah kalau udah umur 65, 70 mah insya Allah lah ya kadang bisa bertahan. Nah kalau baru umur 40, nah iya lah kalau nikah lagi apa yang nggak diberi sama yang istri baru. Lah ketika ibu di alam kubur bilang-bilain pelit, begitu itu dikasih ke bini yang baru, ibu dalam sauna apa nggak sakit hati? Ya Allah tega banget. Wa amma mambakhila wastaghna. Adapun orang yang pelit wastaghna dan merasa tidak butuh. Tidak butuh yo. Tadi ada kalanya memang merasa nggak butuh dengan bantuan orang. Ia merasa udah semuanya punya. Padahal orang kaya mau kemana-mana ya butuh orang lain. Mending orang miskin kadang apa-apa dikerjain sendiri. Orang kaya itu turun dari mobil aja buka pintu nggak kuat tuh. Ya kan? Iya. Turun dari mobil itu nggak kuat, tangannya kepleh. Begitu nanti dia jalan masuk ke kantor bawa tasnya juga nggak kuat. Nih tas nih, nggak kuat. Ada yang bawain. Umpama dia mau pidato kacamata gitu ada yang bawain. Saya pernah nyaksiin sendiri kok. Itu bupati tangannya kepleh aku ya. Kok buku teks pidato ada yang bawain, kacamata ada yang bawain. Cuman timbang mic ketinggian nurunin gitu. Enggak bisa. Ada yang datang cukup nurunin mic. Ya Allah, orang kaya berarti hidupnya tergantung pada orang lain. Lah orang miskin apa-apa dikerjain sendiri. Mau bayar orang nggak kuat ya kerjain sendiri, apa-apa pokoknya dari subuh sampai tidur kembali kerjain sendiri. Lah orang kaya timbang bikin kopi ya nyuruh kopi kurang manis gula. Wes wa amma mambahila wastaghna. Nggak butuh itu ya bisa jadi nggak butuh pahala akhirat, makanya dia dibilain sampai pelit seperti itu. Wa kadzdzaba bil husna, wa kadzdzaba dan ia mendustakan bil husna. Husna itu kebaikan, tapi di situ kadang dalam kurung itu dimaknai pahala akhirat. Itu yang terjemahannya dimaknai apa husna itu? Kebaikan. Wa amma mambakhila wastaghna dimaknai kebaikan, itu doang. Pahala yang terbaik atau surga. Itu ya. Husna itu maknanya memang dari kata hasan. Hasan itu kan baik. Husna kebaikan. Wa kadzdzaba bil husna, ia enggak percaya dengan kebaikan yang akan diterima bagi orang-orang yang dermawan. Ia nggak percaya itu. Yang ia percaya pokoknya duit yang saya pegang yaitu punya saya. Ngapain saya memberi ke orang? Enak amat dia datang-datang minta. Itu seperti kasusnya Sa'labah. Pernah dengar nama Sa'labah? Kenal? Enggak, sama mas saya juga nggak kenal. Tapi sering baca cerita tentang Sa'labah. Sa'labah itu awalnya orang Kismin.
Wes kismin. Kalau miskin itu biasa. Kismin. Saking kisminnya sampai baju aja gantian sama istrinya. Lah kalau orang kita kan ya sekismin-kisminnya kita. Apalagi ibu-ibu, kepala satu kerudungnya yakin lebih dari 50. Ini loh yang hadir di sini. Bisa dihitung ntar kalau pulang. kerudung, kepalanya cuman satu. Kerudung ada berapa? 50, yakin lebih. Iyo. Itu pun kadang kalau anaknya pegang-pegang, jangan dipegang-pegang, ntar berantakan. Ngomongnya berantakan, padahal jangan dipakai, maksudnya gitu. Sekismin-kisminnya mah, kalau masalah pakaian, masalah makanan, kita orang Jakarta mah nggak kekurangan dah ya. Lah ini Sa'labah kebangetan, sampai-sampai dia kalau sholat itu, assalamualaikum langsung pulang. Nggak pernah zikir, nggak pernah wirid, nggak pernah doa. Lah satu hari ditanya sama Rasulullah, lah kok kamu habis sholat kok langsung? Iya ya Rasul, bajunya ditunggu sama istri buat gantian sholat. Karena kan dulu pakaian sholat itu yo enggak seperti sekarang, ada khusus mukena itu yo enggak. Dewes pakaian yang dipakai sehari-hari, yang penting nutup aurat, yaitu yang dipakai buat sholat. Sampai akhirnya Sa'labah minta didoakan oleh Rasulullah supaya ekonominya membaik. Awalnya Rasulullah nggak mau, ya udah nggak apa-apa, kamu seperti itu kayaknya lebih baik. Enggak ya Rasul, kayaknya kalau punya baju gantian mah enak, saya wiridannya betah. Akhirnya ia dihadiahi sepasang kambing. Begitu dibawa pulang, wallahu alam, kambingnya beranak, jadi banyak. Yang dulunya rajin jamaah, lama-lama enggak. Asal ketemu ditanyain, kok enggak pernah Selasa, enggak pernah kelihatan. Wah sibuk, toko saya cabangnya udah banyak. Wah, kalau ada kasus yang seperti itu, dulunya rajin ngaji kok kemudian belas nggak pernah ngaji karena ekonominya membaik, itu contoh kasus Sa'labah. Puncaknya ketika Sa'labah itu diminta untuk membayar zakat pakai akal-akalan. Zakat itu kalau kambing kan 40 kambing baru kena zakat kambing satu. Lah asal kambingnya mau 40, yang 2 diatasnamakan orang, bukan dikasih, diatasnamakan doang, biar dia nggak kena zakat. Kayak orang sekarang biar motornya nggak kena zakat progresif, diatasnamakan saudara yang tidak satu kakak. Lalu Sa'labah ya begitu puncaknya ketika ia diminta untuk bayar zakat nggak mau. Dia bilang enak aja. Saya yang ternak, saya yang ngangon, saya yang ngarit, miara kambing, lah kok datang minta zakat. Sa'labah. Gak inget apa? Kalau ibarat sekarang yo kacang lupa. Gak inget apa dulu orang kismin, dia bisa maju seperti itu karena ditolong Rasulullah, dihadiahi sepasang kambing. Itu Sa'labah. Sa'labah modern mungkin ya ada, mungkin, tapi insya Allah bukan orang sini ya. Alhamdulillah. Apa belum? takutnya ntar punya usaha maju, buka cabang sono, akhirnya blas gak pernah kelihatan. Wis Sa'labah. Lewong miskin itu ya ujian, kaya itu ya ujian. Sa'labah diuji miskin berhasil, diuji kaya gagal. Kalau Nabi Sulaiman, pengennya kita ya kayak Nabi Sulaiman ya, kaya, banyak duit, ya. Bini cakep. Bininya Sulaiman kan Ratu Balkis kan, kaya. Tapi dalam kekayaan yang diberikan oleh Allah, pernyataan Nabi Allah Sulaiman itu hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia Allah. Nabi Sulaiman gak ngomong ini hasil kerja saya, enggak. Ini pemberian Allah. Makanya kalau kita dikaruniai apa ya jangan langsung nyombong. Ini kan hasil keringat saya. Kadang ada ya
orang yang lupa tadi itu kacang lupa kulitnya, ini kan hasil keringat saya sampai tulang saya banting-banting, keringat saya peres-peres, kaki jadi pala, pala jadi kaki. Loh, orang kadang kalau membahasakan perjuangan kan sampai segitu ya. Nah kalau Nabi Sulaiman enggak, hada min fadli rabbi, ini adalah karunia Tuhanku, pemberian Tuhanku. Liya beluani, untuk menguji aku, aashkuru, apakah aku jadi orang bersyukur, am akfur, atau orang kufur. Nah kita nih sampai sekarang karunia Allah nggak pernah berhenti. Apakah kita termasuk orang yang syukur atau orang yang kufur? Yang tahu ya kita sendiri. Kalau kita masih sering cap-cep, ngerti orang. Ditanya, Bu gimana sekarang? Tanda ya. Kalau ditanya masih suka cap-cep itu tanda-tanda kufur. Bu gimana? Enggak kayak dulu. Padahal ya dia masih sehat, jalan masih jejek, lah kok masih cap-cep. Ya emang rezeki orang itu disesuaikan kebutuhan. Dulu kalau anak-anak masih sekolah semua, itu nyari duit itu kayaknya gampang banget. Tapi nanti begitu anak selesai semua, walaupun usahanya tetap sama loh, beda. Ini saya diceritain orang bolak-balik tentang masalah ini. Ada orang yang dagang, dagangnya sama dari dulu sampai sekarang, dagangnya sama. Dulu dia pernah dalam satu waktu menguliahkan anak 3, anaknya 4, yang 3 kuliah, yang 1 SMK. Itu bisa dibayangkan uang yang dikeluarkan per bulan berapa. Kuliah di swasta semua, SMK-nya juga swasta. Itu per bulan berapa juta yang dia keluarkan. Dagangannya ya sama, itu juga. Itu kata dia asal membayar semester ada aja pesanan, ada apa. Tapi sekarang begitu anaknya yang 3 ini udah lulus, udah pada rumah tangga, yang SMK udah lulus, katanya nyari rezeki, katanya kok ya cukup buat makan. Dan kita yang udah ngalami kan ya pengalaman aja gitu ya. Lah rezeki dan semua itu min fadli Rabb. Lah orang yang wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka orang yang pelit, nganggep gak butuh, gak percaya dengan balasan akhirat, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk memperoleh kesulitan. Orang yang model begini sama Allah akan diberi jalan sulit. Orang pelit, apapun status sosialnya dia akan sulit. Apapun status sosialnya, umpama dia orang kaya tapi pelit, ketika nyari orang untuk kerja di rumahnya dia, orang pada nolak. Kan ya? Umpama ada orang kaya pelit, dia mau bangun rumah, nyari tukang walaupun nganggur disuruh kerja ke dia, aduh mohon maaf Pak Haji nggak bisa. Kenapa? Saya masih kerja di sono. Padahal nganggur. Kenapa itu? Orang-orang umpama tukang gaji 200, dia gaji 150. Orang-orang umpama kalau tukang biasanya kan ngasih kopi, ngasih apa gitu ya, belas sama sekali, air bening aja nggak keluar. Kata tukang, kaji pentil. Susah, orang pelit susah. Coba orang kalau dermawan, dia nyari tukang langsung siapa aja. Wong umpama standar tukang 200 itu dia bayar 220 Bang. Wong tukang itu dibedain 10.000, 20.000 aja milih aja. Ya sama kayak itu lah ya kalau belanja. Tukang kangkung jejer-jejer. Yang satu itu ada tukang kangkung yang dermawan, asal ada orang beli 3 ikat ditambahin seikat. Umpama yo, yakin ibu milih yang itu? Ayo kan? Ayo.
Makanya orang yang pelit itu akan ketemu jalan sulit. Dia umpama, apalagi dia lagi kesulitan, wah tambah sulit. Wong dia lagi banyak duit aja sulit. Umpama lu orang kaya, rumahnya udah dipagar tinggi, dibobol sama maling, dia teriak, maling. Kata tetangga kanan kiri, habisin lagi. Orang pelit yang kayak gitu, habisin. Umpama rumahnya kebakaran, ya paling orang nolongin supaya apinya enggak jalan ke rumah sebelah aja. Orang pelit itu memperoleh jalan sulit. Umpama ibu nih diajak jalan, Bu yuk jalan ke Tanah Abang. Kalau yang ngajak itu orang dermawan, langsung semangat ya. Ayo kapan? Wih. Umpama masih Sabtu depan aja masih itu udah kebayang-bayang kapan ya Sabtu. Tapi kalau yang ngajak orang pelit, ayo Bu ke Tanah Abang. Aduh repot, mohon maaf ya, sebetulnya saya pengen sih. Repot. Padahal yang nganggur. Karena kebayang kalau yang ngajak orang pelit nanti jangan-jangan kalau nge-grab malah kita suruh bayarin. Nanti di sono kalau aus kita ya suruh beliin es. Lah kalau yang ngajak orang dermawan kan satset ya. Makanya Quran bilang fasanu yassiruhu lil usra. Orang pelit akan memperoleh jalan sulit. Kalau anak kecil pada ceng-cengan kalau minta jajan gak dikasih, ih pelit ntar kuburannya sempit. Ayo, anak-anak kecil. Oh saya pernah dengar sendiri kok. Anak kecil pada main di teras masjid, kan pada patungan beli jajan loh. Ada yang enggak ini punya saya. Ih ntar kuburannya sempit, jangan pelit. Anak kecil aja tahu ya. Itu anak kecil padahal belum ngaji surat ini loh. Fasanu yassiruhu lil usra. Bahkan ada satu hadis riwayat muttafaq alaih, hadis Bukhari Muslim. Malaikat itu tiap pagi berdoa dengan dua doa. Doa yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Doa yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Allahumma ya Allah, ini doanya malaikat. A'ti berikanlah munfikon, orang yang demen berinfak alias dermawan. Khalafa gantinya alias duit yang kita keluarkan itu akan diganti oleh Allah. Kalau nasihat ini bukan hadis, wong saya cari-cari perawinya saya belum ketemu. Wallahu alam ini hadis bukan, tapi kayaknya bukan. Orang yang pengen pinter sedekah ilmu, orang pengen sehat sedekah tenaga, orang pengen kaya sedekah duit. Dan itu saya perhatiin di komunitas masyarakat dia. Orang yang rajin bantu-bantu dengan tenaganya sampai di umur yang tidak muda masih tetap sehat. Di perumahan saya itu ada namanya Pak Haji Amar, umurnya udah 75-an. Dulunya orang lontar situasinya. Rajinnya luar biasa. Tiap pagi itu yo nyapu pinggir jalan dari ujung ke ujung. Asal ada tetangga kerepotan, listrik mati atau apa siap bantu. Gak pernah mau dikasih duit. Itu di usia segitu naik mau nyetir mobil dari Jakarta Jogja masih kuat. Saya yang masih muda ya mata udah kriip-kriip. Ayo, itu orang pengen sehat sedekah tenaga, orang pengen kaya sedekah duit, pengen pinter sedekah ilmu. Man kana lahu mal, kalau Arabnya fal yatasaddaq bimalihi, wa man kana lahu ilmun fal yatasaddaq bi ilmihi, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Lah kita ini oleh Allah dikaruniakan apa? Kalau memang saya alhamdulillah kalau duit mah insyaallah enggak kekurangan. Loh biar duitnya tambah melimpah yo sedekah duit.
Orang kaya kok maunya sedekah tenaga aja, yo kebalik. Lah kalau yang nggak begitu punya duit, dah yo sedekah tenaga. Lah kalau duit nggak ada tapi dia ilmu mah ada, pinter ya orangnya, yo sedekah ilmunya. Masing-masing kita ini dibutuhkan sesuai dengan yang dikaruniakan oleh Allah. Dan doa malaikat tadi, Allahumma a'ti munfiqon khalafa. Kemudian doa yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran, kerusakan kepada orang yang nahan-nahan duitnya, alias kikir, alias pelit. Ya, tadi fasanu yassiruhu lil usra. Ini ayat ditujukan kepada orang-orang yang pelit. Maka Allah akan memudahkan orang tersebut untuk memperoleh kesulitan. Dan ada doa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biar kita ini terhindar dari sifat pelit salah satunya. Mungkin karena doa ini sering dibaca, kita baca bareng-bareng Bu ya. Siapa tahu kita yang selama ini kok punya penyakit itu biar dijauhkan oleh Allah, disembuhkan oleh Allah. Ini doa banyak kita jumpai dalam kumpulan doa-doa. Kita baca, Ibu ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Sering kan dengar doa ini ya. Nah, kalau bisa ya diamalkan. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya hamba ini a'udzubika, berlindung kepada Engkau supaya dijauhkan minal hammi wal hazan. Hammi itu rasa selalu was-was, khawatir, takut. Kita ini kadang punya penyakit itu loh. Tanpa ada sebab apa-apa, tahu-tahu kayaknya khawatir, takut. Yang punya kerjaan takut di PHK, yang punya dagangan takut bangkrut, apalagi yang enggak punya. Yang sehat takut sakit, yang hidup takut takut hammi wal hazan, rasa khawatir, rasa wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Mohon perlindungan kepada Allah agar kita ini terhindar dari sifat ajzi. Ajzi itu L yang banyak itu. Lemah, letih, lesu, loyo, letoy, lunglai, apalagi lemes. Nah itu loh. Yang L-nya banyak itu. Ajzi itu yo L, sifat L yang banyak, lemes. Jadi mau ngapa-ngapain itu hawanya abot. Wal kasal, malas. Orang biar pinter tapi kalau malas lama-lama pinternya hilang. Orang kaya biar kaya, kalau malas lama-lama kayanya yo habis. Bangun jam 9 habis itu ngopi. Habis ngopi main HP jam 12, makan. Habis makan tidur. Wah, orang-orang mau udah pada pontang-panting tah kemana, dia mah wes. Dia bilang ntar akan indah pada waktunya. Kapan? Wong hidup itu perjuangan, kok indah pada waktunya. Ntar kalau ditakdir kaya yo kaya. Allah itu menerapkan hukum sebab akibat. Wa a'udzubika minal jubni
Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat jubni. Jubni itu pengecut, gak berani menghadapi kenyataan. Sekarang banyak orang yang tiba-tiba punya penyakit ini. Saya kemarin udah lama sih membaca ada tulisan orang yang pengen berumah tangga tapi gak mau punya anak. Orangnya pakai jilbab rapi loh. Terus kemudian dikomentari sama netizen ya macam-macam. Kalau kata saya ini orang pengecut. Wong kata dia anak merepotkan, menjadi beban. Lo padahal dia itu dulu yo anak. Nikah mau tapi punya anak nggak mau. Ini kan orang pengecut. Lah sifat yang diajarkan oleh Rasulullah kebalikannya, berani menghadapi. Wong berani hidup yo berani resiko. Wong setiap hidup itu pasti ada resiko. Kita jalan ada resiko, di rumah aja yo resiko. Gak ada, yang gak ada resiko itu gak ada. Semuanya ada. Kalau bahasa kerennya yo ada konsekuensi logis yang sesuatu yang kita pilih. Kemudian wal bukhli, mohon jauh dari sifat pelit, ikir, bakhil, dan saudara-saudara. Wa a'udzubika min ghalabatid dain, dan mohon pada Allah agar kita ini tidak menjadi orang yang kelilit utang atau orang yang hobi utang. Ada Mang Asep datang nawarin daster cuman 5.000 kok Bu, ngambil. Ada Mang Dadang nawarin panci cuman 7.000 Bu, ngambil. Akhirnya catatan buku kecil-kecil di atas pintu kejejer. Loh, saya pengalaman tahu Bu. Lawang dulu kerjaan saya itu tukang kayu, sering disuruh, sering betulin kusen. Lah begitu kusen dibongkar, itu ada buku kecil-kecil selebar HP itu. Begitu saya buka, saya nggak bisa bacanya. Ini kitab apa ya? Begitu saya pas lagi betulin, ada yang datang nanya, Mas, tadi lihat buku kecil itu nggak? Ya saya tahu ya, tadi saya simpen. Saya sama dia ditulis rek. Saya masih belum paham apa ini. Saya tanya-tanya ke orang, katanya kitabnya Mang Asep, Mang Dadang, Masih ada yang model begitu ya? Ayo, utang boleh, tapi kalau sampai jadi hobi dan kelilit itu yang bahaya. Dalam hidup kita nggak mungkin nggak minjem, itu nggak mungkin. Orang kaya itu malah makin kaya makin banyak utangnya. Mending orang miskin utangnya dikit. Orang yang dikira kaya raya itu utang banyak, mobil mewah itu baru kredit 2 kali, pusingnya nggak ketulungan. Kemudian wa qahrir rijal. Doa itu tadi kan yang terakhir. Jadi orang yang selalu dalam tekanan orang. Maka Rasulullah ngajarin jadi orang bebas. Orang yang selalu ditekan atau orang yang terjajah. Nah itu doa. Itu kita cari di YouTube banyak. Pokoknya doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan dan seterusnya. Kalau bisa diamalin. Karena ada beberapa sifat yang tidak baik yang mohon pada Allah, kita mohon pada Allah supaya dihindarkan dari sifat-sifat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi